Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dengan nama Rizal Nuramdani, NPM 227011015. Di sini saya tidak sendiri bersama kawan-kawan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Farodi dengan NPM 22701168. Perkenalkan, nama saya Amir dengan NPM 2201104. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Ramani dengan NPM 227011096. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Zain dengan NPM 2270111059. Kami dari mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dari kelompok rekayasa hidrologi B2. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil analisis kami mengenai Das Citanduy. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas PJBL mengenai analisis debit puncak Das Citanduy Hulu yang sudah dikerjakan kelompok kami beberapa bulan ke belakang. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai das. Daerah aliran sungai atau das adalah kawasan yang dibatasi oleh punggung bukit atau pembatas topografi lainnya, di mana air hujan yang jatuh di area tersebut mengalir menuju sungai. Das berperan dalam menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan secara alami melalui siklus hidrologi, yakni perjalanan air dari laut ke atmosfer, kemudian ke daratan, dan kembali lagi ke laut. Das terdiri dari 3 bagian, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Bagian hulu terletak di dekat sumber air, di mana air mengalir dari hulu menuju tengah sungai. Bagian tengah adalah bagian sungai dengan aliran air yang relatif konstan, sedangkan bagian hilir adalah daerah dekat muara sungai, di mana air mengalir menuju laut. Das memiliki fungsi vital dalam ekosistem dan kehidupan manusia, seperti menampung, menyimpan, dan mengalirkan air dari daerah tadah ke danau atau ke laut secara alami. Das juga berfungsi sebagai sumber daya air berkualitas yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan, termasuk konsumsi dan sanitasi. Untuk selanjutnya mengenai analisis artis, di mana dimulai dari mengunduh data dari Lemnas, yaitu data yang 1308-41 sampai 1308-44. Lalu dilanjutkan dengan menggabungkan data tersebut dan diteruskan analisis hingga menemukan besaran luas Das Citanduy Hulu dan panjang ordo sungai. Selanjutnya mengenai luas das. Menurut Sosrodarsono dan Takeda, garis batas antara das adalah punggung permukaan bumi yang dapat memisahkan dan membagi air hujan ke masing-masing das. Jika batas das telah ditentukan, maka pengukuran luas das bisa terukur. Luas daerah sungai diperkirakan dengan pengukuran daerah itu pada peta topografi. Luas Das Citanduy Hulu yang diukur sebesar 741,96 km persegi. Selanjutnya itu ada bentuk das. Bentuk das terdiri dari beberapa bentuk, yaitu corak bulu burung. Aliran cabang anak sungai akan bertemu dengan aliran sungai utama menyerupai bentuk ruas bulu burung. Kedua, corak radial. Anak sungai memiliki cabang-cabang lain sebelum semuanya mengalir pada sungai utama yang mengarah ke lautan. Yang ketiga, corak paralel. Corak paralel memiliki dua jalur aliran sungai utama dan masing-masing memiliki cabang anak sungai. Kedua jalur utama akan bertemu membentuk satu aliran sungai utama yang mengarah ke lautan. Ini bentuk Das Citanduy Hulu. Selanjutnya ada topografi das. Pada das dengan kemiringan tanah dan alur sungai yang besar akan menunjukkan ciri debit puncak yang besar. Hal ini disebabkan proses pengatasan aliran permukaan yang lebih cepat akibat kemiringan yang besar tersebut. Meningkatnya kemiringan lereng dan panjang lereng, maka kecepatan air permukaan semakin besar. Ini merupakan topografi das Citanduy Hulu. Selanjutnya ada ordo sungai. Ordo sungai adalah posisi percabangan alur sungai. Di dalam urutannya terdapat induk sungai pada suatu das. Dan ini gambar ordo sungai beserta hasil dari analisis artis. Terdapat 7 ordo sungai
Sekian dari saya. Selanjutnya diserahkan kepada saudara Muhammad Rafi Al-Faruji. Nah, selanjutnya kita diberi data curah hujan di daerah aliran sungai Standoy. Nah, sebelumnya kita mengecek dulu nih koordinatnya apakah sudah benar atau tidak. Nah, kalau sudah benar kita coba masukkan ke ArcGIS. Nah, lalu di tampilan ArcGIS kita dapat melihat data curah hujan mana saja yang masuk ke dalam batas das kita. Nah, setelah itu kita mencoba untuk mencari data curah hujan yang hilang dengan menggunakan polygon Tizen. Nah, semisal di sini kita akan mencari data hujan Kadipaten. Nah, di sekitarnya itu kan ada Pagar Ageng, Kerja Kelapa, dan Cionje. Nah, kita bisa mendapatkan data curah Kadipaten dengan tiga curah hujan tersebut. Nah, misalnya di sini kita menambahkan data-data sesuai dengan tahun dan bulan yang sama pada Cionje, Kerja Kelapa, dan Parageng, lalu kita bagi 3. Nah, setelah kita mendapatkan curah hujan yang hilang, kita masuki ke uji konsistensi. Nah, di sini kita menguji apakah data curah hujan tersebut tuh sudah konsisten atau belum. Nah, kita paparkan dulu data yang sudah kita dapat curah hujan tersebut. Nah, di sini kita mengambil data dari tahun 2005 sampai 2020. Nah, misal kita di sini Kadipaten, kita masukkan dulu Kadipaten dan stasiun di sekitarnya, yaitu Pagar Ageng dan Kerja Kelapa. Nah, di sini kita kumulatifkan data Kadipaten tersebut, lalu rata-rata di sekitar, lalu kumulatifkan sekitar. Nah, lalu kita mencoba membuat grafik. Nah, di mana data tersebut tuh dari kumulatif Kadipaten sama kumulatif sekitar dan didapatkan grafik yang warna biru ini. Nah, berarti untuk PCH Kadipaten ini sudah konsisten. Nah, jikalau belum konsisten, kita bisa melakukan uji koreksi seperti halnya terjadi di PCH Panjalo. Setelah kita melakukan hal yang sama di Kadipaten, ternyata uji Panjalo belum konsisten. Nah, lalu kita mengkalikan data Panjalo tersebut dikalikan dengan koreksinya. Nah, di mana FC itu faktor koreksi itu didapat dari M1 dibagi M2, di mana M1 itu kalau di dalam M1 kita memakai perintah slope. Nah, kenapa ini kita membawa 3 data? Karena kita di sini dilakukannya 3. Nah, lalu yang M2 itu sisanya. Nah, lalu didapatkan faktor koreksi. Nah, lalu dikalikan. Nah, kan tadi kita memakai 3 titik. Nah, lalu yang dikalikan tuh yang keempatnya dikalikan dengan faktor koreksi dan selanjutnya. Dan didapatkan grafik seperti ini setelah dikoreksi dan lumayan berubah untuk lebih konsisten. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih kepada saudara Muhammad Rafi Al-Faruji. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Amer. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis frekuensi. Analisis frekuensi ini didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang dengan anggapan bahwa sifat statistik kejadian hujan di masa akan datang akan masih sama dengan sifat statistik kejadian di masa yang lalu. Untuk metode analisis frekuensi ini terdapat beberapa, yaitu analisis frekuensi metode distribusi normal, lalu log normal, lalu Gumbel, lalu log persen tipe 3. Nah, terkait dari analisis yang kami lakukan di kelompok rekayasa hidrologi B2, itu yang memenuhi hanyalah dengan menggunakan metode log persen 3, karena kan dengan analisis metode yang lain itu tidak memenuhi dari syarat CS dan juga CK-nya. Lalu dari hasil analisis frekuensi
Dengan metode log persen 3 tersebut, untuk hasilnya didapatkanlah data-data dari tiap periode ulang hujannya. Dari periode ulang hujan 2 tahun sampai 1000 tahun. Didapatkanlah data XT dari periode ulang hujan tersebut. Lalu dari hasil data tersebut diuji terlebih dahulu dari distribusi datanya dengan metode chi-square dan Smirnov. Nah, terkait dari dua metode ini, ternyata dari hasil yang telah kami lakukan, yang memenuhinya itu hanya di metode chi-square, dikarenakan dalam metode ini chi kritis itu lebih besar daripada chi hitung, atau chi hitung kurang dari chi kritis. Nah, mungkin bisa dilihat di layar untuk hasil perhitungannya terkait chi square lalu dengan Smirnov. Nah, selanjutnya setelah dilakukan uji distribusi, dihitunglah intensitas hujan. Untuk intensitas hujan itu rumusnya seperti yang ditampilkan di layar, dan untuk perhitungannya dihitung dari T1 sampai dengan T24. Nah, terkait intensitas hujan ini dihitung dengan metode Mononobi, dan untuk jamnya itu diambil 6 jam dikarenakan di Indonesia untuk pengukuran itu hanya 6 jam. Dan juga hasil dari intensitas hujan ini dikalikan dengan rasio untuk diambil nanti ke step selanjutnya, yaitu CH efektif. Nah, terkait dari hasil XT ini dikalikan dengan rasio, lalu hasilnya dikalikan dengan faktor koefisien das atau C limpasan permukaan atau C runoff. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk selanjutnya akan diolah di HSS Nakayasu. Sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Amer. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada saudara Muhammad Arya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi hujan yang pertama. Distribusi hujan dalam tabel tersebut tertera ada periode ulang dari tahun kedua, kelima, ke-10 sampai dengan ke tahun ke-1000. Dalam tabel distribusi hujan di sini tercantum yang pertama ada tabel waktu T sama dengan waktu, dan juga ada tabel intensitas yang satuannya mm per jam, dan juga tabel RT yang satuannya mm. Cara mencari RT di sini adalah dengan cara waktu dikalikan dengan intensitas hujan, lalu dikurangi dengan waktu lagi, dikurangi dengan 1 dikalikan dengan intensitas hujan. Setelah menjelaskan tentang distribusi hujan, selanjutnya saya akan menjelaskan ke step tutupan lahan das. Tutupan lahan das, data-data yang ada di dalam tutupan lahan das dicari untuk mencari koefisien yang akan dikalikan dengan RT yang tadi ada dalam distribusi hujan dalam periode ulang tahun tersebut, dari tahun kedua, kelima, ke-10 sampai tahun ke-1000, yang hasil koefisiennya adalah 0,33. Setelah didapatkan tutupan lahan das yang tadi koefisiennya, saya akan menjelaskan kepada curah hujan efektif. Di sini tidak jauh berbeda seperti distribusi hujan yang tadi. Dalam tabelnya ada periode ulang dari tahun kedua, kelima, ke-10 sampai ke tahun ke-1000. Lalu juga di sini ada tabel waktu yang bisa disebut T dari waktu ke-1 sampai ke-6. Lalu RT yang tadi ada dalam distribusi hujan dimasukkan ke dalam tabel di sini. Lalu di sini yang berbeda adalah RE. Bagaimana cara mencari RE adalah RT dikalikan dengan koefisien das yang tadi yang ada dalam tutupan lahan das. Itu di tahun yang kedua maupun ke tahun kelima, ke-10 maupun ke selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang hidrograf satuan sintetis yang bisa disebut HSS dalam metode Nakayasu. Yang pertama, adanya luas das.
yang hasilnya 741,96 km persegi. Yang kedua ada panjang sungai utama yang hasilnya 55,6 km persegi. Yang ketiga ada hujan satuan yang hasilnya 1. Jika L kurang dari 15 km TG, maka rumusnya adalah 0,21 dikali L pangkat 0,7 yang hasilnya 3,5 jam. Jika L lebih besar dari 15 km TG, maka rumusnya adalah 0,4 ditambah 0,058 L yang hasilnya 3,6 jam. Jika koefisien karakteristik das, maka rumusnya adalah 0,47 dikali A dikali L pangkat 0,25 per TG yang hasilnya 1,8. Parameter satuan durasi hujan atau yang bisa disebut TR, maka rumusnya adalah 0,75 dikali TG yang hasilnya 2,7. Lalu ada parameter satuan durasi hujan yang biasa disebut TR juga, maka rumusnya adalah 0,75 dikali TG yang hasilnya 2,7 jam. Parameter waktu puncak yang biasa disebut TP adalah rumusnya TG ditambah 0,8 dikali TR yang hasilnya 5,7 jam. Parameter waktu yang diperlukan untuk menurunkan debit dari KP sampai 0,3 KP yang biasa disebut TO,3, rumusnya adalah das dikali TG yang hasilnya 6,7 jam. TP ditambah TO,3 yang hasilnya 12,4 jam. TP ditambah TO,3 ditambah 1,5 dikali TO dikali 3 yang hasilnya 22,4 jam. Yang terakhir ada parameter debit puncak atau yang bisa disebut KP yang rumusnya adalah koefisien dikali A dikali R dibagi 3,6 dikali 0,3 TP ditambah 0,3 yang hasilnya adalah 8,1 meter kubik per second. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang tabel ordinat hidrograf. Tabel ordinat hidrograf di sini berisi tabel waktu, debit, volume, debit koreksi, dan juga volume koreksi. Dalam tabel waktu disebutkannya jam-jam sehari-hari, yaitu dari jam pertama jam 1 sampai jam ke-24. Tapi di sini cukup ada yang berbeda, adanya angka 5,67, 12,36 dan juga 22,41 ini dihasilkan dari yang pertama adanya parameter waktu puncak yaitu angka 5,67 dan juga adanya angka 12,36 yang dihasilkan dari TP ditambah TO,3 dan juga angka 22,41 dihasilkan dari TP ditambah TO,3 ditambah 1,5. Lalu cara mencari debit yaitu memakai rumus parameter debit puncak dikalikan dengan waktu lalu dibagi dengan parameter waktu puncak lalu dipangkatkan 2,4. Lalu selanjutnya cara mencari volume yaitu dengan memakai rumus debit dikalikan 60 detik dikali 6. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang debit koreksi. Debit koreksi memakai rumus yang pertama debit dibagi dengan jumlah keseluruhan volume lalu dibagi lagi dengan luas das dikalikan 1 juta dikali 1000. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang volume koreksi. Cara rumus mendapatkan volume koreksi adalah jumlah hasil debit koreksi yang tadi dikalikan dengan 60 detik dikali lagi dengan 60 jam. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Muhammad Arya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Muhammad Fauzanjid. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk mencari puncak atau debit puncaknya dalam skala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun sampai dengan 1000 tahun. Jadi di sini izinkan saya untuk membuka file Excel pada laptop. Mungkin nanti bisa rekan-rekan sekalian lihat untuk tampilannya nanti akan ada di belakang saya. Jadi untuk mencari Q puncak itu kita harus mengetahui parameternya terlebih dahulu. Nah di sini diketahui parameter luas dasnya itu adalah 741,96 km persegi.
Selanjutnya untuk panjang sungai utamanya itu adalah 55,57752 km. Selanjutnya itu adalah RO hujan satuan itu 1 mm. Selanjutnya adalah C, koefisien pengaliran itu adalah 0,330. Selanjutnya untuk mencari D, indeks kerapatan sungai. Untuk indeks kerapatan sungainya itu tinggal luas dibagi dengan panjang sungai utama. Selanjutnya setelah diketahui indeks kerapatan sungainya, maka kita perlu mencari debit aliran dasarnya. Untuk debit aliran dasarnya ini tinggal memasukkan rumus yang ada di jurnal. Selanjutnya tinggal dikalikan dengan yang luasnya, dipangkatkan dengan 0,644 yang ada pada rumus, dikalikan dengan indeks yang kerapatan yang tadi. Selanjutnya dipangkatkan lagi dengan 0,943, maka dihasilkan debit aliran dasarnya itu adalah 2,896. Selanjutnya untuk parameter PIN like, parameter koefisien karakteristik das, parameter satuan durasi hujan atau PR, parameter waktu puncak, parameter waktu yang diperlukan untuk menurunkan debit dari KIP sampai dengan 0,3 KIP, parameter debit puncak KIP, mencari ordinat hidrograf itu sudah dijelaskan oleh saudara Arya. Mungkin kita akan langsung ke bagaimana sih cara mencari debit puncaknya atau Ki puncak. Jadi untuk mencari debit puncak kala ulang, kita masukin data yang tabel ordinat tadi, yang 4 kurva itu, yang lengkung naik, terus lengkung turun pertama, lengkung turun kedua, dan lengkung turun ketiga. Jadi yang dalam waktu T atau jam itu sama dengan debitnya itu dimasukkan ke dalam Ki puncaknya. Nah, mungkin bisa dilihat nanti di belakang saya mengenai cara pencarian debit puncak kala ulang 2 tahun. Itu untuk Ki akibat hujan netonya didapatkan dari tabel distribusi hujan. Berarti untuk yang 2 tahun, RE yang 2 tahun itu adalah 14. Untuk yang keduanya adalah 4 mm, yang ketiganya adalah 3 mm, yang keempatnya 2 mm, yang kelimanya 2 mm, dan yang terakhir adalah 1 mm. Selanjutnya, ketika sudah diketahui Ki akibat hujan netonya ini, kita perlu mengalihkannya dengan unit hidrografnya, sehingga dihasilkan dengan 0,126 dikali 14 dia menghasilkan 2, yaitu dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya 0,664 dibulatkan menjadi 9, dan seterusnya berlaku sampai dengan yang 1 mm. Selanjutnya untuk Ki ini sama dengan 3. Ini tuh didapat dari yang tadi parameter yang kita hitung pas mencari debit aliran dasar. Itu 2,8961 atau dibulatkan menjadi 3. Nah, setelah diketahui debit banjir rancangan, setelah diketahui semuanya, terus selanjutnya adalah mencari debit banjir rancangan Ki. Untuk mencarinya kita perlu menjumlahkan Ki akibat hujan neto ini dengan rumus sum, dan dihasilkan sebagaimana yang akan ditampilkan di belakang saya nanti. Untuk yang pada waktu 0 jam itu menghasilkan 2,896 untuk debit banjir rancangannya. Untuk yang pada waktu 1 jam itu menghasilkan 4,665 meter kubik, terus dan seterusnya sampai dengan bawah, sampai dengan waktu pada 24 jam. Nah, kita di sini untuk mencari Ki puncaknya itu kita perlu mencari nilai dengan yang tertingginya di skala ulang yang 2 tahun ini.
Nah, setelah diketahui nilai debit banjir rancangan yang paling tingginya, maka itu bisa dikatakan bahwa dengan nilai yang paling tinggi itu adalah Ki Puncak, dan ini juga berlaku untuk mencari debit puncak kala ulang 5 tahun dengan menggunakan cara yang sama sampai dengan debit ulang kala 1000 tahun. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai bagaimana sih caranya mencari Ki Puncaknya dalam kala dari 2 tahun sampai dengan 1000 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Nurjan. Untuk dikembalikan lagi kepada saudara Amir. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk sekarang bukan kesimpulan. Jadi kesimpulannya terkait hasil analisis yang telah kami lakukan terkait Das Citandui di Hulu. Untuk debit banjirnya yang kita dapatkan sesuai dengan yang ditampilkan juga di layar, itu untuk debit maksimumnya ada di jam ke-6. Lalu dari PUH 2 tahun itu debitnya 258,884 meter kubik per detik. Lalu seterusnya sampai PUH 1000 tahun yaitu 416 meter kubik per detik. Nah, terkait data hasil analisis ini untuk selanjutnya bisa digunakan ke dalam berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Entah itu akan membangun sebuah proyek ataupun hal lainnya, dan dengan menggunakan data debit banjir rancangan yang telah dianalisis ini melalui proses dari mulai AKDIS dan juga sampai ke analisis HSS Nakayasu di dalam Excel. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Amir yang telah memaparkan hasilnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.